Shalom sobat, semoga sobat-sobat sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang Ulangan 18 ayat 18 sampai 22, di mana ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias sobat ya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca dulu Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi poin yang pertama adalah seorang nabi dari antara mereka, maksudnya apa? Berarti nabi yang berasal dari bangsa Yahudi, bangsa Israel sobat. Yang kedua, ia akan mengatakan segala yang kuperintahkan kepadanya. Berarti apa? Kita baca Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti apa? Maksudnya adalah Tuhan Yesus Kristus sobat. Yang kedua, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, maksud dari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan oleh Bapa, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia, dan Bapa berkenan kepadanya sobat. Nah, apakah ada nabi yang dikatakan oleh Bapa, dengarkan kami ini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan? Apakah ada nabi seperti itu sobat? Jadi poin pentingnya adalah di ayat 18 ini, seorang nabi dari bangsa Yahudi ataupun Israel. Yang kedua, ia akan mengatakan segala yang diperintahkan Bapa. Oleh sebab itu Bapa berkata di Markus 9 ayat 7 tadi, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan di Matius 3 ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang kedua, Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, selaras dengan perkataan Tuhan Yesus, Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti apa? Kalau tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus akan mengalami maut ataupun neraka. Tetapi kalau kita percaya dan menuruti firman Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan beroleh surga sobat, menerima hidup yang kekal di surga bersama Tuhan sobat. Nah, jadi lagi kata Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 26 sampai 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi apa? Mari dengarkan firman Tuhan Yesus Kristus sobat. Selanjutnya, Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, bayangkan kalau berani mengucapkan perkataan tidak diperintahkan Tuhan, maka nabi itu harus mati. Berarti apa? Nabi palsu. Kita baca Yeremia 23:15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan seluruh negeri. Jadi ciri-ciri nabi palsu adalah diberi makan ipuh dan minum racun. Nah, itu sobat ya. Karena apa? Karena kefasikan di seluruh negeri. Nah, bukan pertobatan, tapi kefasikan terjadi karena pengaruh pengajaran dari nabi-nabi palsu sobat. Maka tadi katakan perkataan yang tidak diperintahkan Tuhan, maka nabi itu harus mati. Nah, salah satunya tadi dikatakan tadi apa? Tuhan akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Oke sobat. Sedangkan pengikut Tuhan Yesus Kristus mendapat tanda. Apa tandanya? Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi itulah tanda-tanda pengikut Tuhan Yesus Kristus sobat. Tetapi tanda-tanda nabi palsu, mereka akan minum ipuh dan
makan ibu dan minum racun. Mereka akan makan ibu dan minum racun. Itulah tanda-tanda nabi palsu. Sedangkan tanda-tanda pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah mengusir setan, berbicara bahasa yang baru, memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, beda sobat ya, pengikut Tuhan Yesus Kristus dengan pengikut nabi palsu, beda sobat ya. Selanjutnya, Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, ayat ini sebagai peringatan bagi kita bahwa akan muncul nabi-nabi palsu sobat, ataupun guru-guru palsu, dan selanjutnya akan kita bahas bagaimana ciri-ciri nabi palsu sobat. Salah satunya cirinya adalah percaya ada perkawinan di surga dan menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Saya baca ya, Matius 22 ayat 29 sampai 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kita sebagai orang Kristen percaya nabi-nabi palsu itu atau pengajar sesat itu adalah orang yang mengatakan ada perkawinan di surga sobat. Sedangkan kita orang Kristen tidak, melainkan hidup seperti malaikat di surga yang senantiasa memuji Tuhan. Tidak ada kawin mengawin di surga sobat. Yang kedua, cirinya apa tadi? Menyangkal Tuhan Yesus. Saya baca 1 Yohanes 2 ayat 2. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, ciri-ciri nabi palsu yang lain adalah menyangkal Tuhan Yesus Kristus, menyangkal Bapa maupun Anak sobat. Menyangkal bahwa Bapa dan Tuhan Yesus Kristus adalah satu. Padahal di Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu sobat. Oke, silahkan sobat baca lagi nanti di Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Renungan sobat. Ini yang dapat saya bagikan, yang saya pelajari tentang Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Yang sebenarnya adalah Tuhan Allah akan mengirim Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, akan mengutus Mesias. Nah, sobat, silahkan belajar lebih baik lagi dan semangat membaca Alkitab supaya kita paham senantiasa akan berkat-berkat Tuhan dan pengajaran Tuhan seperti sobat. Tuhan memberkati sobat. Shalom.